Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya masih di channel Terasi Jomania, dan hari ini saya mau ajak teman-teman ikutin kegiatan saya belajar membuat media tanam organik dengan daun kering dan bahan sederhana lainnya yang ada di sekitar rumah kita ya. Gimana caranya? Yuk kita mulai aja. Yang pertama kita siapkan wadahnya teman-teman, bisa polybag atau pot. Nah kebetulan saya ada polybag, jadi saya akan pergunakan polybag sebagai wadah tanamnya. Kemudian kita masukkan kompos terlebih dahulu sebagai dasar di polybag ya teman-teman. Jadi nanti untuk menyerap bahan-bahan organik lainnya yang akan saya masukkan setelah kompos ini. Nah tanah kompos ini bisa teman-teman pakai dari tanah kompos yang sudah teman-teman buat sendiri di rumah, atau kalau tidak punya bisa teman-teman beli di toko pertanian ya. Selanjutnya ini saya masukkan sampah dapur ya teman-teman, bisa sisa sayuran atau juga kulit buah ya. Setelah itu masukkan daun kering bagian atasnya lagi. Tujuannya ini untuk menjaga kelembaban ya. Jadi untuk daun keringnya kita bisa masukkan agak banyak ya teman-teman. Di sini saya akan masukkan lebih banyak dibandingkan dengan sampah sisa dapur tadi ya. Kemudian ini saya isi lagi dengan tanah pekarangan ya teman-teman, untuk melapisi bagian atas daun keringnya. Dan saya tambahkan kembali dengan tanah kompos tadi ya. Lalu kita campur seperti ini ya teman-teman. Media tanam menggunakan polybag memiliki banyak manfaat, keuntungan serta kelebihan ya teman-teman, dibandingkan dengan metode tanam langsung di tanah, dan berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, kita bisa menghemat lahan ya. Cocok ya teman-teman untuk yang teman-teman punya lahan sempit atau pekarangan rumah yang tidak terlalu luas. Kemudian yang kedua, mudah dipindahkan. Tanaman dalam polybag mudah dipindah-pindah sesuai kebutuhan cahaya matahari atau kondisi lingkungan kita. Yang ketiga, kita dapat mengontrol media tanam lebih baik ya teman-teman. Teman-teman bisa mengatur campuran tanah, pupuk maupun kompos secara presisi untuk kebutuhan spesifikasi tanaman. Kemudian yang keempat, bisa mengurangi resiko penyakit tanah. Media tanam dalam polybag lebih steril, sehingga menurunkan resiko serangan hama maupun penyakit yang biasa ditimbulkan dari tanah. Lalu hemat air dan nutrisi. Penyerapan air dan pupuk lebih efisien karena tidak banyak yang terbuang ke tanah ya teman-teman. Dan penggunaan polybag juga sangat cocok untuk teman-teman urban farming nih, atau pertanian di perkotaan ya. Karena biasanya di kota itu lahannya relatif lebih sempit dibanding di pedesaan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan polybag ini sebagai alternatif untuk berkebun teman-teman di rumah.
Nah, itu tadi beberapa manfaat penggunaan polybag buat media tanam ya teman-teman. Kalau masih ada manfaat lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Oh iya teman-teman, di sini saya juga akan mencampurkan dengan sekam mentah yang sudah saya fermentasi ya teman-teman. Kalau teman-teman punya sekam mentah atau sekam bakar, bisa teman-teman tambahkan ya di media tanam teman-teman. Jadi bisa buat campuran media tanam yang kita siapkan di polybag tadi ya. Ini tujuannya untuk penambahan nutrisi serta juga untuk media tanamnya agar lebih poros lagi ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, saya beri atau saya taburkan di bagian paling atas ya. Secukupnya aja ya teman-teman. Kemudian langsung kita campurkan lagi dengan media tanam lainnya nih ya. Seperti tadi saya masukkan tanah kebun dan juga komposnya ya. Biar tercampur lebih rata. Lakukan semua prosesnya sama ya teman-teman, setiap polybag. Ini saya habiskan semua sampah-sampah dapur saya. Daripada terbuang, sayang ya teman-teman. Dan daripada menambah sampah di bak sampah, lebih baik kita manfaatkan untuk membuat media tanam. Jadi media tanamnya lebih hemat ya teman-teman. Gak semuanya kita isi dengan tanah kompos, apalagi kalau tanah komposnya teman-teman dapat beli ya. Jadi daripada terbuang, lebih baik kita manfaatkan. Di sini ada sampah daun kering, ada sampah dapur, dan kalau teman-teman punya sampah organik lainnya, mungkin bisa sisa-sisa tanaman atau pemangkasan tanaman di sekitar rumah teman-teman, bisa teman-teman pergunakan untuk isian polybag teman-teman ya. Tapi dengan syarat kalau bisa dicacah dulu lebih kecil ukurannya agar sampah-sampahnya itu muat di dalam polybag dan juga membantu proses percepatan pembusukannya atau pengomposannya ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, sudah hampir selesai. Semua bahan-bahan organik yang ada di sekitar rumah saya sudah saya manfaatkan dan saya sudah masukkan ke dalam polybag ini ya teman-teman. Selanjutnya langkah terakhir yaitu saya akan memberikan air lindi ya.
Kenapa saya memberikan air lindi? Tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesuburan tanaman nantinya ya teman-teman kalau sudah kita isi dengan tanaman. Kenapa juga saya pakai air lindi? Karena di dalam air lindi ini banyak mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman seperti nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Dan untuk teman-teman yang belum pernah tahu air lindi, nanti saya akan sematkan video saya tentang pembuatan air lindi ya teman-teman di atas video saya ini. Nah, ini air lindinya saya ambil secukupnya ya teman-teman. Kemudian nanti kita campurkan dengan air biasa ya. Bisa air sumur, air ledeng ataupun air hujan. Ini nanti saya akan campurkan, perbandingannya adalah 1:10 ya teman-teman. Jadi untuk 1 cup gelas air lindi dicampur dengan 10 cup air biasa ya. Kemudian kita campurkan dan kita bisa semprotkan atau siramkan ke media tanam yang sudah kita buat tadi. Jangan lupa untuk diaduk ya teman-teman, biar larutannya itu bisa tercampur dengan merata ya. Kemudian bisa kita siramkan langsung campuran air lindi tadi yang kita buat ke media tanam yang sudah kita buat ini. Jika sudah disiram semua, alangkah lebih baiknya teman-teman bisa tutup ya, bisa tutup dengan plastik atau penutup lainnya. Lalu kita diamkan dulu sekitar 2 mingguan ya teman-teman, baru nanti bisa kita pergunakan untuk menanam. Nah teman-teman, ini setelah selesai kita bisa susun polybagnya di tempat yang kita inginkan ya teman-teman. Cari posisi tempat yang tidak terlalu panas ya teman-teman. Ini saya posisikan dekat tanaman-tanaman yang agak rimbun, jadi tidak terlalu kena sinar matahari terlalu menyorot ya. Oke teman-teman, itu aja video saya hari ini, bagaimana cara saya menghemat media tanam ya teman-teman dengan memanfaatkan bahan-bahan organik yang ada di sekitar rumah. Jumpa lagi dengan saya di video saya selanjutnya ya teman-teman. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.